Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givira Azhara dengan NIM 0801282328 Jadi, di video kali ini, saya akan menganalisis ataupun juga membahas salah satu jurnal internasional dengan judul Mathematical Modeling of Malaria Transmission Dynamics in Humans with Mobility and Control States. Jadi ini itu saya ingin bahas bagaimana sih model matematika terkait malaria itu sendiri. Nah, jadi malaria itu menjadi salah satu penyakit menular yang paling mematikan, terutama di negara tropis. Pemodelan matematika digunakan untuk memahami bagaimana malaria ini menyebar di populasi manusia. Model matematika membantu memprediksi laju infeksi, tingkat kesembuhan, dan dampak mobilitas manusia terhadap penyebaran penyakit. Jurnal ini fokus pada dinamika penularan malaria dengan penambahkan faktor mobilitas dan variabel kontrol kesehatan. Apa sih tujuan dikembangkannya model matematika untuk menggambarkan penyebaran malaria ini? Jadi, tujuannya yang pertama tentulah untuk mengembangkan model matematika yang menggambarkan penyebaran malaria antar populasi manusia yang berpindah ataupun juga mobilitas. Selanjutnya, menyertakan control states, intervensi kesehatan seperti pengobatan, pencegahan, vaksinasi, atau penggunaan kelambu. Yang ketiga, menganalisis pengaruh mobilitas terhadap angka infeksi malaria. 4. Menentukan parameter-parameter kunci yang memengaruhi penyebaran malaria. Dan yang terakhir, menilai efektivitas kontrol kesehatan dalam menurunkan penularan. Nah, jadi gambaran umum dari model ini yaitu model didasarkan pada pembagian populasi manusia menjadi beberapa kompartemen. Yang pertama itu ada S atau susceptible, yang rentan terinfeksi. Infected, yaitu manusia yang terinfeksi dan juga menularkan. R itu recovered, manusia yang sudah pulih dan juga memiliki kekebalan yang sementara. C itu control state, yaitu individu yang menggunakan metode pencegahan. Serta ada mobilitas antar wilayah, di mana itu merupakan perpindahan manusia antar lokasi yang meningkatkan interaksi dan juga penularan. Model berbasis sistem persamaan diferensial nonlinear. Oke, jadi ada beberapa asumsi model. Populasi manusia itu terbagi dalam dua atau lebih wilayah dengan tingkat mobilitas berbeda. Penyebaran malaria itu terjadi melalui gigitan nyamuk pembawa parasit. Individu yang pulih itu dapat kembali rentan setelah periode tertentu. Intervensi atau control state itu menurunkan peluang infeksi, serta yang terakhir, mobilitas manusia itu memengaruhi kontak antara individu yang rentan dan juga terinfeksi. Jadi, di sini ada beberapa variabel yang akan digunakan, yaitu ada ST, jumlah individu rentan, IT, jumlah individu terinfeksi, RT, jumlah individu yang pulih, CT, jumlah individu dalam program kontrol, M, laju mobilitas antar wilayah, beta, tingkat penularan, gamma, tingkat kesembuhan, mu, tingkat kematian alami, dan juga delta, laju efektivitas kontrol. Nah, adapun persamaan modelnya, di sini ada 4 jenis. Ada persamaan individu rentan, persamaan individu pulih, persamaan individu terinfeksi, serta persamaan status kontrol. Yang pertama ada persamaan individu rentan, yaitu DS per DT sama dengan kelahiran dikurang beta dikali S dikali I, dikurang M dikali S dikurang delta dikali S. Selanjutnya ada persamaan individu pulih, yaitu D dikali R, dr per dt sama dengan gamma dikali dengan I dikurang M dikali dengan R. Yang ketiga ada persamaan individu terinfeksi DI per dt sama dengan beta dikali S dikali I dikurang gamma dikali I dikurang M dikali I. Serta yang terakhir persamaan status kontrol DC
per dt sama dengan gamma dikali S dikurang M dikali C. Itulah 4 persamaan model yang digunakan. Nah, jadi mobilitas itu adalah faktor penting dalam penularan malaria karena menyebabkan penyebaran infeksi lintas wilayah. Model ini itu menunjukkan bahwa intervensi harus mempertimbangkan pola pergerakan manusia, tidak hanya tingkat infeksi. Kombinasi kontrol tinggi dan juga mobilitas yang rendah itu menghasilkan penurunan infeksi tercepat. Dan model itu membantu memahami strategi pencegahan yang paling efektif. Jadi, model matematika itu berhasil menggambarkan dinamika penyebaran malaria dengan memasukkan mobilitas dan juga status kontrol. Mobilitas itu meningkatkan penyebaran sehingga perlu intervensi yang tepat sasaran. Variabel kontrol efektif mengurangi infeksi dan juga menurunkan nilai R0. Model sebelumnya itu dapat menjadi dasar pembuatan kebijakan kesehatan berbasis data. Mungkin itulah sedikit gambaran isi dari jurnal internasional tersebut. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.